Pemirsa, kami akan tayangkan kembali detik-detik penggerebekan sebuah rumah yang menjadi indekos di mana di dalamnya ada 39 wanita yang menjadi pekerja seks komersial dan 5 diantaranya adalah masih di bawah umur. Inilah saat-saat mereka diamankan oleh pihak kepolisian dari tempat penampungannya. Penggerebekan ini dilakukan usai adanya laporan warga yang curiga dengan adanya aktivitas para wanita yang ada di dalam rumah kos tersebut. Para wanita ini diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial di sebuah diskotik di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dengan tarif Rp350.000 per jam. Namun dari uang Rp350.000 tersebut, para pekerja seks komersial hanya mendapatkan Rp40.000 saja, sedangkan Rp310.000 lainnya diambil oleh sang muncikari. Para pekerja seks komersial ini berasal dari daerah di Jawa Barat, ada juga yang dari Banten, dari Lampung, dan juga Sumatera Selatan. Mereka sebenarnya datang ke Jakarta dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain 39 PSK tersebut, polisi juga mengamankan satu wanita yang merupakan muncikari berinisial IC, kemudian juga ada 3 pengawalnya berinisial HA, SR, dan MR. Kemudian juga ada satu muncikari lainnya bernama Hendri Setiawan yang masih dilakukan pengejaran hingga saat ini. Untuk bisa mengetahui bagaimana kabar terbaru mengenai proses pengejaran terhadap satu pelaku lainnya, kita akan dapatkan keterangan dari Kapolsek Tambora yaitu Kompol Putra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam Pak. Baik, mohon maaf kami masih belum bisa mendengar suara Pak Putra dengan jelas. Baik. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Putra. Sekarang kami sudah bisa mendengar suaranya. Baik Pak Putra, adakah update ataupun juga kabar terbaru mengenai proses pengejaran terhadap satu tersangka ataupun juga satu pelaku lainnya Pak? Kami setelah melakukan penggerebekan pada hari Kamis sore tanggal 16 Maret 2023, selain fokus kepada pengejaran satu tersangka yang masih DPO, juga fokus pada mengurus 39 korban ini yang sejumlah 39, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Hari ini sudah datang dari Ketua KPAI langsung datang ke Polsek Tambora, memberikan semangat sekaligus mengawasi supervisi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tambora, juga hadir dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk tim P2TP2A Mbak. Baik, Pak Putra mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana cara mereka, cara pelaku bisa menggayat, bisa menjaring 39 wanita ini. Kami sempat dengar kabarnya awalnya iming-imingnya adalah akan diperkerjakan sebagai asisten rumah tangga, Pak. Betul, di lokasi itu merupakan kos-kosan yang terdiri dari 2 lantai. Kondisinya kos-kosan itu dikelilingi oleh trali besi. Para pelaku ini, terutama yang 2 orang muncikari, menawarkan pekerjaan dari media sosial sebagai asisten rumah tangga. Beberapa yang tertarik kemudian datang ke Jakarta. Setelah tiba di lokasi itu, ternyata dipekerjakan sebagai PSK. Ada upaya dari mereka, Pak, untuk mungkin kabur, untuk melarikan diri, karena kan apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh para pelaku. Betul Mbak, jadi setelah sampai di sana mereka tidak mungkin lagi untuk melarikan diri karena sudah dijaga oleh 3 pengawas atau pengawal yang juga merangkap sebagai calo dalam praktek prostitusi ini Mbak. Kami dengar Pak Putra bahwa 39 orang ini ada di dalam kos tersebut dan pelaku menjalankan praktek seperti ini selama 7 bulan kemarin. Nah, sebelum 7 bulan apakah sudah pernah juga Pak para pelaku ini melakukan hal yang sama? Berdasarkan keterangan para korban, pelaku dan saksi-saksi warga di sekitar, bahwa mes atau kosan 2 lantai yang dijadikan tempat penampungan para PSK ini sudah beroperasi selama 7 bulan. Sesuai keterangan antara saksi
tersangka dan para korban selama 7 bulan. Informasi ini kami dapat dari polisi RW 10 Pekojan itu yang mendapat curhat dari tokoh masyarakat dan pengurus RW setempat, sehingga informasi ini kemudian diteruskan kepada kami Polsek Tambora sehingga berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus ini, Mbak. Sebelum 7 bulan, Pak, apakah jadi sebelum 7 bulan sebelum datang para wanita tersebut, apakah kosan ini kosong, Pak? Kosan itu awalnya berdasarkan keterangan Ibu RT-nya merupakan kosan umum. Jadi siapapun tinggal di situ, tapi setelah mucikari itu masuk, pasangan suami istri ini masuk ke situ, mereka sewa seluruh kamarnya 1 tahun. Baik, pemilik rumah itu ya, silakan Pak, silakan dilanjutkan. Jadi semua kamar itu dipergunakan dia untuk menampung wanita-wanita ini. Modus dia menyamarkan lokasi itu ke warga sekitar. Dia sampaikan bahwa wanita-wanita itu memang dipekerjakan sebagai ART untuk menyembunyikan kelakuan mereka di situ, Mbak. Baik, Pak Putra, apakah pemilik rumah itu tahu, Pak? Kalau keterangan sementara tidak tahu. Jadi dia hanya menerima uang atas kos-kosan yang dia sewa. Karena lokasi antara mes dengan lokasi prostitusi jaraknya 2 km, Mbak. Berbeda wilayah. Kalau mesnya di Jakarta Barat, lokasi prostitusinya di Jakarta Utara. Baik, ada jarak yang harus ditempuh. Nah, bagaimana kemudian mereka ini biasanya membawa wanita-wanita tersebut dari rumah tersebut menuju tempat mereka biasa beroperasi, Pak Putra? Ada mobil operasionalnya. Mereka dibawa ke sana? Ada mobil operasionalnya. Baik, jadi selama 7 bulan ini mereka sudah melakukan hal seperti itu dan bayarannya tadi Pak yang kami dapatkan hanya 40.000 yang didapatkan oleh para wanita itu, Pak. Betul sekali. Jadi dari keterangan para korban, tarif mereka 350.000 per jam. Dari 350.000 hanya mendapat 40.000, sisanya untuk mucikari dan calonya. Baik, Pak, tadi kami memang sudah sempat katakan, Bapak juga sudah menjelaskan kepada kami bahwa ada upaya perlawanan dari para wanita tersebut, berupaya untuk kabur, berupaya untuk melarikan diri, tapi tidak bisa, begitu kan Pak? Karena memang ada penjaga-penjaga, Bapak sudah jelaskan memang kepada kami. Tapi kami ingin sekali tahu, adakah upaya dari wanita-wanita tersebut, Pak, mungkin berbicara kepada orang sekitar, meminta bantuan kepada orang sekitar, Pak? Sampai saat ini keterangan korban, mereka sudah ada yang berhasil kabur, ada juga yang gagal kabur tapi tertangkap lagi. Baik, Pak, untuk satu orang pelaku yang masih melarikan diri, Pak Putra, apakah betul itu suami dari pelaku yang sekarang tertangkap, Pak? Suami siri, betul. Kami sudah datangi alamat dari suami yang istri pertamanya, tapi keberadaan Hendri Setiawan ini yang masih DPO masih belum diketahui. Baik, Pak. Nah, ini sebenarnya, Pak, kemarin kalau sempat yang kita dapatkan informasi juga Bapak sudah sempat katakan ini menjaring para korban lewat media sosial. Adakah upaya lainnya Pak mungkin seperti mungkin mereka datang langsung ke kampung-kampung kemudian menawari pekerjaan itu langsung kepada mereka? Dari wanita-wanita yang sudah dipekerjakan sebagai PSK di sana juga mereka turut juga membantu menawarkan termasuk teman-teman dari para tersangka ini yang berada di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, di Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Jadi selain dari medsos juga dari Japri orang per orang. Baik Pak Putra, artinya Pak ada kemungkinan sebenarnya di antara wanita tersebut juga memiliki peran untuk merekrut teman-temannya. Sehingga mereka juga ada yang disebut mungkin korban di awal, tapi kemudian akhirnya membantu menjadi kaki tangan pelaku Pak. Ada kemungkinan seperti itu? Betul, mereka sudah terjebak di situasi itu, ya akhirnya merasa mendapatkan keuntungan juga. Ya ada beberapa bahkan korban yang menanyakan ke kami, setelah ini mereka mau gimana cara makannya. Ya akhirnya ke 34 korban yang dewasa ini dijemput oleh dinas sosial, mereka diurus, direhabilitasi di panti sosial, sedangkan khusus untuk 5 orang anak di bawah umur yang umurnya masih 17 tahun, 16 tahun, kami titipkan di rumah aman di Kementerian PPA, Mbak.
Sebelum 7 bulan ini Pak, apakah para pelaku ini juga sebenarnya profesinya sama, muncikari juga dan juga mungkin mengumpulkan orang-orang para wanita ataupun juga bahkan menipu mereka, membohongi mereka dengan modus yang sama juga Pak? Apakah pernah ini mereka lakukan? Karena kalau tadi kita sudah lihat sepertinya kok mereka ini betul-betul mempersiapkan, indekosnya dipersiapkan, begitu kemudian juga memiliki para penjaga yang membuat orang-orang atau para wanita ini takut sehingga tidak bisa kabur dan sebagainya. Kalau dugaan pertama bahwa yang tersangka muncikari yang perempuan ini sebelumnya juga merupakan PSK juga, tapi setelah kita tanyakan, kita interogasi, bahwa dia mengaku dia tidak pernah menjadi PSK sebelumnya, dia diajak oleh DPO Hendri Setiawan alias AA ini, jadi dugaan kami bahwa otaknya itu adalah si Hendri Setiawan ini yang DPO ini, Mbak. Baik, Pak Putra terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangannya dan juga semoga segera tertangkap Pak. Satu orang lagi yang saat ini statusnya juga masih ataupun juga masuk dalam daftar pencarian orang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra. Terima kasih Mbak Putri, selamat malam.